Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan seorang Rasulullah, khususnya mengenai sifat-sifat Rasulullah. Saya mohon maaf tidak bermaksud yang lain, tapi saya diaplikasikan dari segi usaha. Sifat-sifat Rasulullah ada 4 sifat. Yang pertama adalah sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Yang pertama kita bahas mengenai sidik. Sidik ini yang berarti istilahnya benar, ya kan, jujur. Orang yang memang benar, yang jujur dalam segi niat gitu. Kita misal ingin berusaha, ingin berikhtiar, ingin menjadi seseorang atau apapun itu, mau berdagang dan lain sebagainya, hal yang pertama kita harus miliki adalah kejujuran, kebenaran, dan memang kita benar-benar menjual produk, menjual jasa yang sesuai, yang sebenar-benarnya, tanpa ada nipu, hal lain sebagainya, atau kecurangan dalam segi dagang. Yang berikutnya adalah sifat yang kedua, yaitu amanah. Rasulullah memiliki amanah. Kita tahu amanah itu apa? Amanah itu dapat dipercaya. Jadi kalau seseorang menitipkan sesuatu, dia akan menjaga sebaik-baiknya, karena titipan-titipan dari orang lain, menjaganya bisa dipercaya. Mungkin kalau misalnya kita di zaman sekarang orang menaruh investasi, dapat dipergunakan sebaik-baiknya, didasari tadi kejujuran, kan? Jadi itu yang hal kedua, bagaimana cara kita untuk menjalankan usaha atau jasa kita memang dapat dipercaya sama orang lain. 1 orang, 2, 3 orang akan berkumpul, begitu banyak mempercayai kita. Yang berikutnya sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini adalah fatonah. Fatonah itu dari artikan bahwa pintar, cerdik. Nah, jika seseorang misal di zaman sekarang dia berusaha di bidang tertentu, misalnya dia mahir dari misal segi jual, segi apa, misalnya kalau segi jualan aja sebagai contoh, subnya adalah kuliner, ya kan, jualan makanan. Di situ ada istilahnya ada jasa memasak, ada pembelian bahan dan lain sebagainya. Nah, di bidang kuliner ini kita harus benar-benar menguasai apa yang harus dijual, apa rasa apa yang paling enak. Misal contoh itu dari segi kuliner, dari segi jualan tadi. Yang berikutnya adalah sebagai contoh jual jasa. Misal ada jasa konstruksi, ada jasa lainnya sebagaimana kerumitan di bidang arsitektur. Nah, ini dia mahir sekali, perhitungan tepat sebagainya, itu bisa dipercaya sebagai landasan sifat yang kedua. Nah, yang berikutnya lagi, sifat Rasulullah memiliki tablik, cara penyampaian. Cara penyampaian ini sangat istilahnya busur panah. Kalau bagi saya pribadi, penyampaian dia memang beliau ini orang yang penyampaian lisannya bisa gitu. Jadi bisa ini fondasinya tadi sidik tadi, amanah tadi, fatonah tadi, dan kemudian tablik. Ucapan dia pasti hal-hal yang benar gitu. Tidak ada istilahnya kejelekan, yang kedua tidak ada istilahnya kebohongan, dan kepintaran dia dapat dipahami sama orang lain. Sebagai contoh tadi dari usaha jualan, misal contoh kuliner tadi,
dari segi memasak, mungkin dia bisa menyampaikan kepada pelanggan, buat kita misalnya sebagai pelajar belajar tentang penyampaian tadi, bagaimana cara menarik pelanggan supaya usaha kita maju. Dan yang berikutnya contoh tadi misalnya segi arsitektur di bidang konstruksi, penyampaian tadi sangat bisa dipahami, apalagi segi kerumitan konstruksi di dalamnya itu ada elektrikal, lain-lain sebagainya. Penyampaian bisa dipahami. Misal ada pelanggan yang ingin memakai jasa kita di bidang arsitek, di bidang konstruksi tadi. Nah, itulah sifat-sifat, keempat sifat Rasulullah yang bisa kita aplikasikan apabila kita mau berusaha. Pondasinya benar, yang kedua dapat dipercaya, patona, pintar, cerdik, dan yang berikutnya adalah tablik, penyampaian, ya kan. Istilahnya kalau yang terakhir mungkin lebih tepatnya ke pemasaran. Penyampaian dapat dengan pondasi-pondasi yang 3 sifat tadi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.